Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konversi. Konversi merupakan peraturan hak-hak atas tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Politik Agraria, atau dengan kata lain adanya peralihan atau perubahan atau biasa disebut dengan offsetting dari suatu hak kepada suatu hak lain. Sedangkan menurut KBBI, konversi merupakan perubahan pemilihan atas tanah dan sebagainya. Adapun pengertian konversi menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut AP Perlindungan yang dikutip oleh Arif Santoso dalam bukunya Perolehan Hak Atas Tanah, di mana konversi adalah suatu penyesuaian hak-hak atas tanah yang pernah tunduk kepada sistem hukum yang lama. Sedangkan menurut Effendi Farangin, hak-hak atas tanah adalah suatu perubahan hak atas tanah yang sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Politik Agraria yang diubah menjadi hak atas tanah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Politik Agraria pasal 16. Setiap hak atas tanah yang ada sebelumnya undang-undang berlaku, baik hak barat maupun hak Indonesia. Oleh ketentuan konversi Undang-Undang Politik Agraria diubah menjadi salah satu hak atas tanah yang disebut dengan hukum tanah yang baru. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Irmawati, yaitu cara terjadinya konversi. Konversi hak atas tanah ialah perubahan hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UPA. Berlakunya UPA, pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang pelaksanaan beberapa ketentuan UPA. Kemudian terjadinya konversi adalah karena hukum dan secara serentak sejak tanggal 24 September 1960. Selain itu, ada pula konversi yang terjadi selain karena hukum, tetapi karena disertai syarat-syarat tertentu yang memerlukan suatu tindakan penegasan yang bersifat deklaratoir. Misalnya konversi hak eigendom menjadi hak milik. Dalam konversi hak eigendom menjadi hak milik tidak terjadi perubahan subjek pemilik atau subjeknya tetap atau yakni pemiliknya yang bersangkutan, kecuali apabila tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan atau pemiliknya tidak ada. Yang terakhir itu tujuan konversi tanah tersebut untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah atau menghasilkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktinya yang kuat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Hijrawati, yaitu konversi hak atas tanah adat. Tanah adat adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat tertentu di daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut PMNA nomor 5 di tahun 1999 menyatakan bahwa tanah adalah tanah yang hak ulayat yang dari hukum adat tertentu. Namun, tanah adat dengan istilah ini ditampung di dalam undang-undang, yang keberadaan tanah adat sering menyebabkan masalah antara individu, masyarakat dengan kelompok, bahkan kelompok orang dengan kelompok masyarakat lainnya. Kemudian hak ulayat adalah hak penguasaan tertinggi masyarakat hukum adat yang meliputi semua tanah serta yang termasuk di dalam lingkungan wilayah tertentu. Adapun menurut pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah tanah ulayat masyarakat hukum adat. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila pertama, terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut
tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang kedua, terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari. Dan yang ketiga, terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh saudari Fitri Handayani. Nah, materi poin keempat yaitu konversi hak atas tanah barat, di mana merupakan hak tanah yang dilakukan agar pemilik tanah hak barat itu tidak serta-merta kehilangan hak atas tanahnya karena berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Kemudian adapun tujuan dari hak atas tanah barat ini yaitu memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dengan menghasilkan surat tanda bukti. Kemudian ada 5 jenis hak atas tanah barat yang akan dikemukakan oleh saudara Ida Bagus Setiawan. Kepadanya dipersilahkan. Ini saya mau melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman-teman saya tadi. Di sini saya akan melanjutkan materi dengan tema konversi hak atas tanah barat. Hak atas tanah barat atau hak Elgendom sendiri merupakan salah satu jenis tanah hak barat yang terkenal pada zaman kolonial Belanda pada waktu itu, yaitu hak milik atas benda yang dalam hal ini yang dimaksud adalah tanah, yang dimana pengaturannya tersebut tertuang dalam buku kedua KUHP Perdata. Nah, hak Elgendom sendiri merupakan hak individu paling tinggi yang sekaligus sebagai penguasaan atas tanah yang paling tinggi dalam hukum tanah barat itu sendiri. Nah, kemudian konversi sebagai konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah hak barat itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah hak Elgendom. Nah, hak Elgendom adalah hak untuk membuat suatu barang secara leluasa dan berbuat terhadap barang itu sendiri secara bebas sepenuhnya, asalkan itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan undang-undang yang sudah atau telah ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah hak opsal. Hak opsal adalah hak kebendaan untuk memiliki bangunan dan tanaman-tanaman di atas tanah milik orang lain. Kemudian yang ketiga adalah hak erpak. Hak erpak adalah hak untuk memetik kenikmatan seluas-luasnya dari tanah milik orang lain dan mengusahakannya untuk waktu yang sangat lama. Itu tertuang dalam pasal 820 KUHP Perdata. Kemudian yang keempat adalah Brooklyn. Brooklyn ini adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyerahkan barang atau benda dengan secara cuma-cuma kepada pihak lain untuk dipakainya dengan disertai kewajiban untuk mengembalikan barang yang telah diberikan tadi dalam jangka waktu yang telah disepakati. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.